Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang di tangan gue ini udah ada HP terbaru dari Tecno. Ini namanya Tecno Camon 20 Pro 5G, tapi ini yang versi Special Edition, namanya Mr. Doodle Edition. Ngomongin soal Tecno, itu dulu sempat rame ya di video kita, yaitu melalui Tecno Pova 5 kalau nggak salah. Nah sekarang nih ada yang terbarunya lagi. Oke, jadi sebelum kita bahas ini, gua sebenarnya dapat beberapa aksesoris lainnya dari Tecno yang menemani satu paket sama HP-nya ini. Yang pertama ini adalah name tag Doodle. Ini ada gantungannya, terus bisa buat naruh foto mantan ya di sini. Terus ada dapat kaos kaki. Terus ada dapat, ini sepertinya adalah kantong untuk HP. Jadi kalau misalnya celana nggak ada kantongnya, bisa bawa ini. Misalnya lagi jalan-jalan ke pantai ya, bisa langsung kalungin ini, taruh HP-nya di sini. Terus lanjut, ini ada satu lagi yaitu tote bag. Wow, bagus banget ya, Mr. Doodle Edition. Ini sih bakalan paling keren nih kalau bawa ini ke minimarket. Oke, jadi semuanya ini coraknya adalah Mr. Doodle. Gua kepinggirin dulu ya yang ininya ya. Sekarang kita balik lagi ke HP-nya. Jadi tampilan depannya seperti ini. Ada tulisan Tecno Camon 20 yang sebenarnya ini adalah versi yang 20 Pro dan yang 5G-nya. Karena ada versi yang 20 Pro yang 4G dan ini adalah 20 Pro yang 5G-nya. Speknya nanti kita bahas. Sebenarnya kalian udah pada tahu belum kalau si Mr. Doodle itu apaan? Nah, buat yang belum tahu siapa Mr. Doodle, Mr. Doodle ini namanya adalah Sam Cox. Dia adalah seorang seniman asal Inggris yang viral waktu itu merubah seisi rumahnya itu dengan coretan-coretan doodle art seperti ini itu. Dari bagian depan rumahnya sampai ke dalam-dalamnya kamarnya, semuanya tempat masaknya ada art coretan seperti ini. Terus bagian belakang, nah ini dia nih. Chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 8050 dengan fabrikasi 6 nanometer. Oke, langsung aja kita buka dulu. Kayaknya bukanya bukan dari bawah tapi dari samping sini. Kita agak sedikit aja sobekin di sini. Dan bukanya tuh kan benar bukan dari bawah tapi diselorotin seperti ini. Oh, sebenarnya dus standarnya seperti ini. Ini cuma bagian depannya aja yang menutupi dengan desain dari Mr. Doodle. Oke, jadi seperti ini dusnya, khasnya Tecno ya. Ini bawahnya biru, atasnya putih, terus ada tulisan Tecno 20 Pro. Langsung aja kita buka karena tadi udah kita bahas. Nah, seperti ini. Packaging untuk menutupi HP-nya juga punya desain dari Mr. Doodle ini ya. Bentukannya sama, tapi belakangnya kok polosan ya, putih ya. Oke, kita kesampingin dulu HP-nya. Kita lihat isi dusnya apaan aja. Di sini kelihatan ada SIM ejector. Terus ada ini Tecno 12 tambah 1 warantinya. Terus ada buku-buku, kitab-kitab, kartu garansi. Dan ini dapat stikernya untuk yang Mr. Doodle Edition. Dan ini dapat casingnya juga. Casingnya itu adalah casing yang jelly case, tapi agak sedikit lebih keras untuk melindungi di bagian belakangnya. Terus dapat chargeran juga. Nah, ini chargerannya di sini keterangannya adalah 33 watt dan kabelnya ini dari USB A ke USB C. Oke, itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita ke HP-nya. Oke, bagian belakangnya ini bentukannya ini bahannya matte, terus finishingnya ini nggak glossy, jadi aman dari ceplakan sidik jari. Tapi ngarah ke kamera ini agak sedikit dia agak nanjak ya, dan di bagian kameranya ini baru dia glass ini glossy, jadi mengkilat di bagian sekitar kameranya. Nah, kameranya ini ada 3, 2 ini besar-besar, satunya lebih kecil, ada tulisan RGBW
64 MP OIS, ada OIS-nya. Dan dari bagian yang doodle-doodle-nya, gue ngeliat di sini ada desain yang doodle-doodle-nya ya, nggak kayak pakai skin yang ada doodle artnya seperti ini polosan aja ya. Jadi setelah gue cari tahu, ternyata ini tuh sistemnya dia kayak glow in the dark, dan ini bahannya tuh yang bisa menyerap cahaya matahari. Dan pada saat dia udah menyerap semua sinar matahari itu, terus kita pakai di malam hari, baru dia akan mengeluarkan cahaya glow in the dark, menampilkan seperti ini, kayak ada doodle artnya di bagian belakangnya ini. Tapi pada saat nggak nyala, ini desainnya sebenarnya menarik ya, dia kayak ada garis-garis asimetrisnya, terus di sininya tuh ada tulisan Tecno Camon 5G, dan nggak terlalu ketara nih tulisannya nih, jadi desainnya tetap kelihatan cukup elegan. Dan ke bagian framenya, ini framenya mengotak ya, bahannya tuh kayak glossy gitu, dan gua lihat sepertinya ini bukan berbahan yang aluminium, sepertinya ini bahannya tuh polikarbonat kalau gua rasain. Dan bagian atas ini ada mic sama speaker, bagian kanan ini ada power sama volume seperti biasa, kirinya ini ada slot SIM card, terus bagian bawah masih ada jack audio, terus ada slot USB-C dan speaker. Sepertinya speakernya ini ada dua ya. Ini dia tampilan pertamanya dari Tecno Camon 20 Pro 5G. Bentukannya seperti ini dengan icon-icon yang sudah mengikuti seperti doodle artnya ya. Jadi kayak icon-icon yang kartun seperti gitu. Tapi nggak semuanya, icon-icon ini sepertinya hanya untuk sistem aja ya, sistem bawaannya. Dia ikonnya tuh jadi kayak art juga. Kita lihat coba pilihan wallpapernya, apakah ada banyak yang versi Mr. Doodle-nya. Oh, cuman ada dua ya, yang ini yang versi black-nya dan yang versi light-nya. Oke, yang pertama pengen gue bahas adalah bagian displaynya. Ini displaynya ini pakai panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Di sini kelihatan bezelnya ini lumayan cukup tipis ya di bagian kanan sama kirinya. Cuma di bagian atas sama bagian bawahnya sedikit aja lebih tebal, tapi kelihatannya menurut gua ini cukup simetris. Meski yang bagian bawah nih sedikit lebih tebal aja ya, sedikit banget lebih tebal, tapi tetap ya ini kelihatannya simetris dan bagus. Oke, sekarang kita cek bagian setting untuk ngelihat refresh rate-nya, memastikan kalau dia itu 120 Hz dan bisa auto switch dari 60, 90 ke 120. Oke, gue udah install AIDA. Di sini kita mau ngecek ya sistemnya, CPU-nya pakai apa aja. Nah, manufakturnya Tecno, terus RAM-nya ini 8 GB, terus storage-nya ini 256 GB. Terus kita ke bagian CPU-nya. Chipsetnya itu menggunakan MediaTek Dimensity 8050 dengan fabrikasi itu 6 nanometer. Nah, ini untuk keterangan spek dari displaynya itu Full HD 6,67 inci dan GPU-nya itu pakai Mali G77 MK9 dengan refresh rate 120 Hz. Nah, sekarang kita lihat lebih lengkap lagi speknya di device info. Di sini kamera tentunya nih ya, kamera nih back-nya adalah 64 megapiksel, ada OIS-nya, terus front-nya adalah 32 megapiksel. Di sini keterangannya cuma 8 megapiksel sih. Dan nggak ada keterangannya yang lainnya ya di sini ya. Maksudnya cuma ada depan sama belakang doang. Berarti dua kamera yang berikutnya itu adalah kamera depth dan makro. Lanjut ke bagian baterainya. Di sini keterangannya adalah 5000 mAh dengan pengecasan yang tadi kita udah dapat ya. Batok casannya itu 33 watt. Lanjut ke bagian sensornya. Di sini keterangannya tuh ada accelerometer, light, proximity, magnetometer, gyroscope, dan barometernya ini merah keterangannya ya. Ini totalnya nih, jadi ada gyroscope lah yang penting. Dan ke bagian konektivitas, di sini terdapat NFC, mantap. OS-nya dia pakai HiOS. Sini berbasis Android 13. Yang security patch-nya itu ada di bulan Juli 2023. Oke, sekarang kita langsung aja mau ngetes ke bagian displaynya. Karena ini pakai AMOLED, gue pengen tahu kemampuannya untuk play video yang
Ada mode HDR-nya apakah support? Di sini support guys. Tuh. Sampai ke 4K 60 fps dia support, dan ada mode HDR-nya juga untuk style video YouTube. Nah sekarang kita lihat speakernya, karena tadi speakernya itu ada dua ya. Gue pengen pastiin apakah yang bagian atasnya ini nyala tapi kecil, tapi setengahnya ini ada stereo lah ya, nggak cuma satu doang. Dan sekarang kita lanjut ke bagian performa. Ini buat ngetes saja kemampuan dari Dimensity 8050 itu kalau dijalanin benchmark Antutu dapat skor berapa, dan ini dia hasilnya. Berikutnya gue udah setting nih bagian displaynya, itu ada fingerprint under display, dan gue udah pasangin untuk nyoba kecepatannya. Ini cukup cepat banget malah sih itu. Dan kalau masih kurang itu ada face unlocknya juga cepat. Tadi gue udah coba ya, tuh cepat banget. Dan sekarang kita ngetes kameranya. Tampilan utama dari kameranya seperti ini. Bagian depannya itu adalah AI cam, terus di bagian atasnya ini ada flash, kita bisa disable aja flash. Ada 64 megapiksel, terus ada AI biarin aja default nyala. Terus sebelah kanan nih ada pilihan-pilihan more-nya, timelapse, dual video, dokumen, mode pro, panorama, dan super makro. Untuk mode pro-nya itu shutter speed-nya bisa sampai ke 30 ya, nih keterangannya, dan ISO-nya itu bisa sampai 6400, dan nggak ada kamera ultra wide-nya. Jadi kamera utama dan kamera depth sama kamera makro untuk portrait mode. Nah ini portrait mode-nya itu bisa 2 kali ya modenya ya untuk portrait mode-nya. Terus ada mode super night-nya juga di sini. Dan ke bagian kiri untuk perekaman videonya. Nah di sini perekaman videonya kalian bisa nyalain HDR, video dengan mode HDR, dan pilihan resolusinya itu bisa up to 4K 30 fps. Dan untuk kamera depannya itu resolusinya up to 2K 30 fps. Oke, jadi gue pengen keluar dulu sebentar buat nyoba kameranya, dan akan ngambil beberapa sampel-sampel foto dan juga videonya. Oke, ini sampel video untuk resolusi yang paling tertingginya di 4K 30 fps. Nah, kalau yang ini gue nyalain stabilizernya. Dia bisa di resolusi 1080 di 30 fps. Untuk kamera depannya, maksimum resolusinya itu di 2K 30 fps. Ini sampelnya. Tapi sepertinya ini belum ada stabilizernya ya. Pada saat gue nyalain stabilizernya, dia langsung nge-crop gitu dong. Tapi jadi lebih stabil, dan ini di resolusi 1080 30 fps aja. Dia juga bisa rekam 60 fps ya, tapi di resolusi 1080. Dengan 60 fps ini jadinya bisa lebih smooth. Oke, jadi gimana hasil foto-foto dan juga videonya dari Tecno Camon 20 Pro 5G ini? Gue juga ke depan tadi bukan cuma motret-motret ya, karena gue pengen ngebawa nih supaya bodinya itu langsung terkena paparan sinar matahari. Katanya kan harus menyerap sinar matahari gitu supaya nanti di tempat yang gelap itu bisa glow in the dark. Sekarang kita coba ke tempat yang lebih gelap lagi yuk.
Nah, sekarang kita sampai masuk ke toilet nih buat ngetes glow in the darknya. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau bagian belakangnya ini nyala nih. Di sini ada tulisan Canon 20, terus di sini ada Mr. Doodle-nya. Nih desainnya seperti ini nih. Oke, jadi segini aja video unboxing dan impresi pertama gua buat HP terbarunya Tecno. Ini Tecno Camon 20 Pro 5G yang edisi spesial, ini Mr. Doodle Edition. Menurut gua HP ini unik ya, bisa ngasih sesuatu yang gimmick yang unik, yang orang langsung bisa notice. Pakai siang-siang, malam-malam tuh langsung nyala HP-nya, bisa glow in the dark. Dan soal speknya ini juga lumayan mumpuni ya, pakai Dimensity 8050, terus storage-nya juga lumayan gede, dan koneksinya juga ada lengkap, sensornya juga boleh. Paling tinggal kamera doang nih, kameranya gede-gede, tapi cuma satu doang sebenarnya ya. Cuma satu juga lumayan bagus nih, udah 64 megapiksel, terus ada OIS-nya juga dan bisa rekam 4K. Sementara untuk kamera depannya juga lumayan oke lah ya, bisa rekam video sampai ke resolusi yang 2K. Dan paling terakhir adalah harganya nih, harganya dibanderol 4,2 jutaan rupiah. Nah, gimana menurut kalian dengan spek dan semacam gimmick yang diberikan sama Tecno melalui HP ini, apakah pantas dihargai segitu? Oke, sekian video kali ini. Gua Fahmi dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.